Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini tim Pasti akan berkunjung ke Kobong Al-Hidayah, sebuah wadah pendidikan agama yang berlokasi di Jalan Sadewa, Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Kira-kira seperti apa ya keseharian para santri di sana? Daripada penasaran, yuk kita ikuti bersama perjalanan tim Pasti. Nah, kali ini kita akan menemui pimpinan Kobong untuk mencari tahu lebih dalam lagi awal mula berdirinya Kobong Al-Hidayah. Kira-kira seperti apa ya awal mula berdirinya pesantren yang diberi nama Kobong ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkanlah, saya Jumroi selaku pimpinan Kobong Al-Hidayah atau pesantren Al-Hidayah yang beralamatkan di Jalan Sadewa, Kampung Bangkong Reang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara. Baik, sebelum saya menceritakan panjang lebar tentang bagaimana perjalanan Pondok Pesantren Al-Hidayah sampai hari ini, bermula dari sebuah keprihatinan saya secara pribadi dan juga istri melihat anak-anak yang ada di Kampung Bangkong Reang ini yang sangat kurang akan pendidikan agama, sangat kurang akan pendidikan Al-Quran. Maka kemudian saya mengawali dengan mengadakan pengajian di kontrakan saya, kontrakan yang ukurannya sangat sederhana, 3 kali 3 meter. Di situ saya mengajar anak saya yang pertama, kemudian datanglah anak-anak yang lain untuk ikut bersama-sama ngaji bersama saya. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah kontrakan kemudian peserta didik semakin bertambah sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengajar di kontrakan. Maka kemudian kami punya inisiatif untuk memindahkan anak-anak didik kami ke sebuah masjid, yakni Masjid Al-Hidayah, yang mana saat itu Masjid Al-Hidayah dipimpin oleh Akhinal Kiram Bapak Ustadz Engkus Kurnia. Kami mengadakan pendekatan kepada beliau, mohon izin kepada beliau untuk mengadakan taman pendidikan Al-Quran yang berlokasi di Masjid Jami Al-Hidayah. Itu di antara tahun 2005. Untuk selanjutnya, setelah pendidikan Al-Quran anak-anak ada di Masjid Al-Hidayah, dan ternyata ya yang nama juga anak-anak kurang bisa menjaga kebersihan, maka masjid pun kurang terurus sehingga kami prihatin kembali, berpikir keras dan juga mencari jalan keluar. Bagaimana supaya anak-anak kami yang ada di Bangkong Reang ini mempunyai tempat yang layak, tempat yang pas untuk mereka belajar Al-Quran. Maka alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dukungan seluruh masyarakat di Kampung Bangkong Reang, termasuk aparatur pemerintah desa, tahun 2006 berdirilah Taman Pendidikan Al-Quran. Dan disitulah saya secara pribadi bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua saya, dan juga bersyukur kepada istri tercinta Bu Neneng Hasanah, yang alhamdulillah beliau selalu mendampingi saya dalam suka ataupun duka, mulai dari
belajar di kontrakan, di masjid, kemudian di TP Al-Hidayah. Beliau senantiasa mensupport, mendampingi saya, bahkan urusan beliau sendiri seringkali tidak bisa saya penuhi. Dan ini yang menjadi kebanggaan bagi saya pribadi. Maka saya bersyukur, terima kasih kepada istriku tercinta Neneng Hasanah yang sekarang ada di samping saya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Pasti Perjalanan Syarat Ilmu. Setiap manusia di muka bumi diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya yakni kemampuan berpikir dengan akal sehatnya. Oleh karenanya diwajibkan bagi muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Ketika sudah turun perintah Allah yang mewajibkan suatu hal, maka yang harus dilakukan seorang muslim adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Allah Ta'ala mengabarkan secara khusus tentang diangkatnya derajat orang yang berilmu dan beriman. Ini juga berangkat dari keprihatinan, Pak. Nangis batin saya. Jujur batin saya nangis ketika melihat anak-anak kami seusia SMP, seusia SMA, di mana mereka ketika malam hari mereka berkumpul di tempat-tempat yang tidak jelas. Mereka berkumpul di tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Maka berangkat dari keprihatinan itu, kami punya gagasan. Bagaimana ya kalau kita buatkan sebuah tempat agar anak-anak seusia SMP dan SMA itu bisa berkumpul di sebuah tempat, kemudian dengan segala kekurangan kami bisa kita berikan ilmu-ilmu agama. Berangkat dari keprihatinan tersebut, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan. Kemudian kami terus mengadakan sosialisasi, pendekatan kepada para masyarakat, tokoh masyarakat, para aghnia yang ada di desa Wangunharja, wabil khusus Kampung Bangkong Reang. Alhamdulillah mereka dengan antusias untuk mewujudkan gagasan saya dalam rangka membuat sebuah tempat, di mana tempat ini tempat berkumpul anak-anak muda kami, sehingga mereka minimal bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan yang sangat merugikan anak-anak kami. Untuk santri yang ada di TPA tadi sekitar 170-an. Kemudian untuk santri yang ada di Kobong Al-Hidayah, ini yang mukim ada 13 santri, di mana 13 santri ini sebenarnya belum menjadi apa yang menjadi sasaran kami. Karena sasaran kami adalah anak-anak kami yang usia SMP SMA. Ya, alhamdulillah yang masuk malah anak-anak kami di usia SD kelas 5 dan kelas 6. Maka kami belum memberikan nama ini sebuah pondok. Kenapa tidak saya berikan nama sebuah pondok pesantren? Berangkat dari
segala keterbatasan, baik kompetensi ilmu, keterbatasan pengasuh, maka untuk mendirikan sebuah pesantren ada syarat rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya harus ada seorang kiai atau ajengan, kemudian ada para pengasuh mudarisnya, kemudian ada masjidnya, kemudian ada tempat taklimnya. Karena keterbatasan itu, Pak, jadi kami belum berani menjadikan sebuah nama ini pondok pesantren. Maka kami beri nama Kobong Al-Hidayah, di mana Kobong ini merupakan tempat berkumpul anak-anak kami yang insya Allah berkumpulnya mereka akan menjadi lebih manfaat untuk kita semuanya dan untuk generasi kita yang akan datang. Sesungguhnya kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Pemahaman inilah yang turut terbesit hingga menyentuh hati Bapak Jumrori untuk membangun Kobong Al-Hidayah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Pasti Perjalanan Syarat Ilmu. Tentunya kita masih akan menggali lebih dalam lagi mengenai Kobong Al-Hidayah sebagai ruang menuntut ilmu untuk anak-anak dan masyarakat di Bangkong Reang. Kira-kira seperti apa ya perjuangan awal berdirinya Kobong Al-Hidayah sehingga mengundang banyak santri untuk menimba ilmu? Temukan jawabannya hanya di Pasti Perjalanan Syarat Ilmu. Ketika kami meresmikan Kobong Al-Hidayah ini 1 tahun yang lalu, bulan 1430 Hijriah, 1 tahun yang lalu tepatnya, yang alhamdulillah diresmikan oleh beliau Al-Habib Ja'far Al-Hadi. Kemudian kami berkumpul dengan para tokoh masyarakat untuk memohon saran dan masukan bagaimana operasional Kobong nantinya. Bahkan para tokoh masyarakat yang memberikan solusi agar kalau bisa ini santri yang masuk diminta infak terbaiknya 300.000 sebagai uang pendaftaran. Kemudian dalam setiap 1 bulan bagi yang mampu diminta infak terbaiknya 100.000 untuk operasional Kobong Al-Hidayah untuk memenuhi sarana dan prasarana para pendidik dalam rangka menyampaikan pengajaran. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan, bahkan itu menjadi sebuah keprihatinan saya secara pribadi. Sebenarnya saya dalam pribadi saya nggak ingin menarik serupiah pun dari mereka. Karena berangkat kami dari kecil juga orang yang tidak berada. Orang yang senantiasa dalam keluarga yang kekurangan. Sehingga sangat merasakan sekali ketika ada anak yang punya motivasi besar untuk belajar. Kemudian mereka tidak punya biaya sehingga ia tidak jadi belajar. Maka ini menjadi keprihatinan saya. Maka saya sampaikan kepada masyarakat, siapapun anak-anak kita di Bangkong Reang ini yang ingin belajar di Kobong Al-Hidayah dan tidak punya uang untuk mendaftar ataupun untuk bulanannya, kami siap untuk menampung mereka dengan ikhlas. Bahkan para pengasuh-pengasuh kami semuanya sudah kami siapkan agar mereka betul-betul belajar lillahi ta'ala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jujur sampai hari ini
saya selaku pimpinan Kobong tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepada para pengajar, kepada para pengasuh yang ada di Kobong Al-Hidayah. Masya Allah, semoga kita semua dapat mengikuti langkah Bapak Jumrori dalam menyediakan majelis ilmu untuk anak dan tentunya sebagai tabungan dunia maupun akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala, seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Untuk pembangunan TPA ini alhamdulillah setelah para tokoh masyarakat yang sempat kita adakan pendekatan, beliau berkenan membantu perjuangan kami sehingga ada salah satu orang untuk mewakafkan sebidang tanahnya sehingga dibangunlah gedung Taman Pendidikan Al-Quran yang alhamdulillah ada 4 lokal sampai hari ini. Untuk TPA itu merupakan tanah wakaf dan juga tempat lokasi Kobong Al-Hidayah ini juga merupakan wakaf yang kurang lebih luas tanah 1.500 meter. Itu merupakan wakaf semuanya dan alhamdulillah sudah ada surat wakaf yang disimpan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah. Dari awal perjuangan kami ketika TPA itu berdiri, kurang lebih ada sekitar 60 santri hingga kemudian perjalanan sampai hari ini sudah sampai sekitar 170 santri putra dan putri, dan itu menjadi hal yang luar biasa. Masya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana perjalanan kami alhamdulillah didukung oleh semua pihak. Untuk pertama kali yang terjun untuk mengajar anak-anak, karena memang awal penggagas itu adalah saya dan juga istri, maka saya juga turun langsung turun langsung untuk mengajar anak-anak, bahkan sampai sekarang, dan juga didampingi oleh istri saya juga turun langsung untuk mengajar anak-anak. Kemudian alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah itu ada petugas marbot yang alhamdulillah juga dibekali dengan ilmu, maka marbot itu pun kami ikut sertakan untuk membantu pengajaran di Taman Pendidikan Al-Quran hingga hari ini. Alhamdulillah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Jika Allah memudahkan langkah orang yang menuntut ilmu, lantas bagaimana dengan orang yang menyediakan majelis ilmu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya semua itu kembali lagi kepada manusia. Apakah ia ingin mengejar dunia atau akhirat?